Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Lukas pasal 3, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, dan ayat 21 sampai dengan ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, penantian akan datangnya Sang Juru Selamat di tengah-tengah umat Israel telah lama ditunggu-tunggu. Kondisi dan situasi umat pada masa itu sangat sulit, sehingga mereka sangat mengharapkan seorang Mesias yang dapat membela mereka baik dari segi politik, ekonomi maupun agama. Dan kehadiran Yohanes Pembaptis serta keberadaan Yohanes Pembaptis yang sangat fenomenal, yang sangat vokal dalam menyuarakan pertobatan, membuat umat meyakini bahwa Yohanes Pembaptislah Mesias yang sudah lama dinantikan. Tetapi Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa dia bukanlah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Dan pernyataan Yohanes Pembaptis ini menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah orang yang tahu diri dan memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Saat orang banyak terpesona dan mengagungkan dirinya, tetapi di sana justru Yohanes Pembaptis mengarahkan orang banyak untuk menyambut Kristus Mesias yang sejati. Kalau Yohanes Pembaptis mau, ia bisa saja membanggakan diri atas keberhasilan dan ketenarannya. Namun ia tidak mengambil kemuliaan itu untuk dirinya. Ia justru mengembalikan popularitas dan kemegahan itu kepada yang seharusnya menerima. Di tengah popularitasnya, ia memberitahu kepada orang banyak bahwa ada pribadi lain yang jauh lebih berkuasa dan lebih mulia. Sampai membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Ternyata Yohanes Pembaptis bukan hanya sederhana dalam penampilan, tetapi sangat rendah hati dalam pelayanan. Hal ini disebabkan karena ia menyadari dengan sungguh bahwa dirinya bukanlah tokoh utama, melainkan hanya utusan yang datang mendahului kedatangan sang tokoh utama, yaitu Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias sejati. Dan tidak lama dari rasa penasaran orang banyak, apakah Yohanes Pembaptis Mesias itu, Yesus hadir dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan saat Yesus dibaptis, dan ketika berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sang Mesias sudah hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita pusatkan hidup kita kepadanya. Mari kita jadikan Dia
prioritas dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam pelayanan, boleh saja terkadang kita lupa bahwa sesungguhnya diri kita hanyalah utusan, orang yang diutus. Bahkan tak jarang kita menjadikan diri kita menjadi pusat pelayanan, tokoh utama. Padahal tugas utama kita adalah menunjukkan kepada orang lain tentang siapakah Yesus yang adalah juru selamat sejati. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu kita menunjukkan keberhasilan pelayanan agar kita mendapat pujian dari orang banyak. Ketika pelayanan kita berhasil dan dikenal banyak orang, masih bisakah kita mengembalikan segala kemuliaan kepada yang berhak menerimanya, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus? Kita harus menyadari bahwa kita hanya diutus. Kita bukanlah tokoh utamanya. Jadilah utusan yang menyadari siapa diri kita dan siapa yang mengutus kita. Dan apapun profesi kita, sejatinya kita semua terpanggil untuk tugas membesarkan nama Tuhan semata. Dalam setiap profesi, Tuhan mengutus kita ke dunia ini untuk hidup sesuai tujuan Tuhan. Dan jika kita menyadari ini, kita tidak perlu iri kepada orang lain. Kita tidak perlu hidup membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita tidak perlu ambisi untuk duduk pada posisi yang bukan hak kita. Semua akan berfungsi sesuai tugas panggilan masing-masing saat kita tahu diri dan memahami dengan benar tujuan hidup kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Apapun profesi kita, tetaplah rendah hati, supaya kita tetap memuliakan Tuhan dan bukan mencuri kemuliaannya untuk membesarkan diri kita. Tuhan memuliakan orang yang rendah hati, sebab hanya orang yang rendah hati yang memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menghargai sesamanya dengan tulus. Dan mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang rendah hati, yang tahu diri bahwa dia hanya manusia biasa yang kepadanya Allah berkenan. Saat orang banyak mengira bahwa dialah Mesias yang dinantikan, Yohanes menegaskan bahwa dia bukanlah Mesias. Mesias lebih berkuasa. Mesias adalah Allah yang berinkarnasi. Melepas tali kasutnya pun ia tidak layak. Mesias membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api, sementara Yohanes hanya mempraktekkan ritual baptisan dengan air sebagai lambang pertobatan. Kristuslah yang sungguh-sungguh membawa pertobatan, kelahiran baru, dan pemurnian di dalam hati. Pertobatan terjadi saat kita menerima Roh Kudus memurnikan hati kita. Manusia, sehebat apapun, tidak bisa memurnikan hati. Hanya di dalam Kristus kita mengalami pertobatan sejati. Selama kita tidak hidup di dalam Kristus, kita tidak akan pernah mengalami pertobatan sejati. Yohanes Pembaptis datang untuk menegur dosa agar orang bertobat dan menerima Kristus. Tetapi Kristuslah yang mengubah hati untuk hidup baru. Dan saat tiba hari penghukuman, dialah sang hakimnya. Mari kita hidup dalam kerendahan hati dan membuat Kristus menjadi pusat hidup kita, bukan diri kita dan juga bukan dunia ini. Marilah kita sungguh-sungguh menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Sebab sehebat apapun kita, sesukses apapun kita, setenar apapun kita, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa dan tidak menjadi apa-apa. Dalam dunia yang selalu membawa kita pada hukum, kita ingin lebih besar dan biarlah orang lain menjadi lebih kecil. Kiranya teladan Yohanes Pembaptis menjadi pencerahan baru bagi kita. Yohanes Pembaptis memberi kita teladan apa artinya hidup dengan tujuan Tuhan dan menjadikan Tuhan menjadi tokoh utama dalam semua aspek kehidupan kita.
Biarlah kita senantiasa dengan penuh kerendahan hati membaktikan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita di dunia ini menjadi masa bagi kita untuk selalu siap dimurnikan dan untuk dipilih untuk pulang kembali dikumpulkan di surganya Tuhan. Sebab dari sanalah kita berasal. Hendaknya kita di dunia ini senantiasa memakai masa ini menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya, untuk membawa kita pulang ke rumah Bapa. Amin.